Nama saya Elis Nurhayati, saya guru BK di SMA Negeri 1 Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nama saya Nurna Ningsi atau lebih dikenal Nurna. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Bojong Soang. Seminggu ini memang Ibu jadwalkan kita untuk ketemu ya. Kita evaluasi bareng-bareng tentang perasaan setiap siswa-siswa di sini. Peran guru BK di sekolah itu adalah kita sebagai mediator, sebagai fasilitator juga di sekolah, agar anak bisa menumbuhkan potensi yang ada di dalam dirinya itu dengan maksimal. Jadi kita hanya menggali saja, sebetulnya anak itu sudah punya potensi sendiri gitu. Guru BK di sini berperan untuk bisa bagaimana potensi dari anak tersebut bisa tergali, bisa tersalurkan dengan baik. Image guru BK waktu dulu tuh kadang anak suka merasa takut gitu kalau ketemu sama guru BK atau misalkan dipanggil sama guru BK. Kenapa? Mungkin image dulu itu yang ada di benak anak, guru BK itu sebagai polisi sekolah, tukang razia, atau mungkin ada masalah. Naon ya dipanggil KBK? Aya masalah naon ya? 7 Jurus BK Hebat merupakan program prioritas dari Kemendikbudristek Republik Indonesia, di mana ditujukan untuk para guru BK dan non-BK yang pada akhirnya semua guru bisa mendapatkan atau bisa menguasai 7 jurus BK Hebat tersebut untuk pada akhirnya bisa diterapkan di sekolah masing-masing, di mana para guru harus mendidik siswa bagaimana menggunakan 7 jurus untuk bisa membimbing anak-anak didiknya. Setelah saya mengikuti pelatihan 7 jurus BK ini, image guru BK di mata anak-anak ataupun dalam pandangan saya pribadi juga ternyata berubah. Setelah adanya 7 jurus BK ini, anak ketika bertemu dengan guru BK itu malah ada yang menawarkan diri, "Bu, aku mau cerita dong nanti ke BK, Bu, aku mau dong nanti main ke BK, mau curhat, aku pengen nanyain tentang kuliah aku mau nanyain tentang karir aku nih Bu, aku cocoknya di mana, kuliahnya di mana, jurusan apa." Anak lebih terbuka, anak lebih welcome untuk bercerita ke ruang BK tanpa rasa takut, kemudian tanpa ada image aku punya masalah, tidak. Setelah saya mengikuti pelatihan 7 jurus BK Hebat ini, anak merasa lebih nyaman, terbuka untuk datang ke ruang BK. Itu kan yang namanya ujian itu sementara atau selamanya, Ibu mau nanya? Waktu itu pernah kayak aku dipanggil ke BK kayak, "Nuri, setelah sekolah, pulang sekolah, setelah MBG kamu pulangnya langsung ke BK ya." Aku perasaan aku buat salah apa, aku takut. Tapi setelah aku dipanggil ke BK, aku tahu nggak semuanya dipanggil ke BK itu tentang kesalahan atau yang buat aku kesalahan, tapi ya itu buat sharing-sharing juga kayak gitu. Aku waktu itu sharing kayak, "Kamu nanti beres sekolah dari SMA, kamu mau langsung kuliah atau langsung kerja?" Aku bilang, "Aku pengen kuliah dulu, pengen ngelanjutin sekolah," kayak gitu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi
membangun kolaborasi dan menata situasi. Materi yang diajarkan di 7 jurus BK Hebat itu ada 7 jurus ya tentunya. Yang pertama ada kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam membangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Kita evaluasi mengenai mood tracker yang sudah kalian isi selama 30 hari. Semuanya sudah diisi, coba boleh lihatin ke ibu mood trackernya. Dari jurus kelola emosi ini tentunya ada aksi yang diharapkan atau manfaat yang bisa meregulasi emosi yang siswa rasakan. Saya menggunakan mood tracker dan jurnal syukur. Di mood tracker ini, template-nya itu siswa bisa berkreasi sesuai dengan keinginan siswa. Dia menunjukkan poin-poin atau kotak-kotak atau bulat-bulat yang berjumlah 30 hari, itu menunjukkan hari. Kemudian setiap harinya itu diberi warna yang menunjukkan perasaan siswa tersebut. Kalau kemarin yang saya terapkan itu, contohnya itu kalau hijau dia sedang happy. Kalau biru dia sedang merasa netral atau calm. Kalau oranye dia sedang merasa tegang. Yang coklat merasa takut. Kemudian yang merah dia sedang sedih. Dengan kondisi sekolah kita yang saat ini ya, setiap musim ada banjir ya, kita harus bersyukur nggak? Bersyukur. Kenapa bersyukur dengan adanya banjir? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati ya. Kalau jurnal syukur yang siswa rasakan, dia atau mereka lebih mudah untuk menghargai hal-hal yang kecil, untuk merefleksikan apa yang mereka lakukan atau yang telah mereka capai, walaupun hal itu hal sederhana, walaupun hal itu hal yang kecil, tapi mereka bisa merefleksikan atau lebih menghargai apa yang mereka lakukan. Mood tracker ya, aku bisa mengetahui gitu mood aku tuh kayak gimana gitu di setiap harinya gitu. Kan kita ngewarnain tuh yang misalnya happy atau mungkin lagi sedih gitu. Jadi aku lebih tahu, jadi aku hari ini tuh lagi sedih gitu. Jadi kakak juga bisa evaluasi diri gitu. Kalau jurnal syukur aku lebih bisa menghargai hal-hal kecil yang aku alamin di hari itu gitu. Aku bisa bersyukur tentang misalnya hal-hal kecil kayak masih bisa ketawa sama teman, masih bisa sekolah, aku lebih bisa menghargai lah. Silahkan kamu tulis kelebihan teman kalian, silahkan tulis di punggungnya. Di jurus resiliensi juga saya menerapkan aksinya itu siswa saling menuliskan motivasi di punggung temannya. Jadi teknisnya itu anak diberikan kertas, kemudian ditempelkan di punggung temannya, saling menempelkan, dan siswa juga saling memberikan motivasi dan juga pandangan positif atau penilaian positif. Contoh misalkan, Dilia kamu cantik, baik, kemudian kemarin ikut lombanya juga bagus, kamu punya potensi yang bagus. Nah, setelah itu, setelah siswa saling memberikan umpan balik kelebihan yang dimiliki oleh temannya itu, siswa memberikan motivasi, kamu semangat ya, semoga kamu bisa masuk PTN yang kamu impikan, atau semoga kamu bisa mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Mudah-mudahan manfaatnya itu anak bisa saling memberikan motivasi atau merasa terbangun lagi motivasinya dari teman-temannya, bisa tumbuh semangat baru, tumbuh resiliensi. Kalau kamu itu punya potensi, kalau kamu itu hebat, kalau kamu itu berprestasi. Kita akan membahas mengenai hal yang sangat penting nih dalam hidup kita. Yang saya rasakan setelah saya melakukan atau mengikuti pelatihan 7 jurus BK Hebat, pada saat ini saya merasa memiliki ada panduan. Kalau dulu saya melakukan pendampingan kepada siswa itu berdasarkan kasuistik, ya, kasus-kasus yang muncul, dan mungkin
kasus-kasus yang berkaitan dengan emosional yang memang akhirnya muncul besar gitu, seperti itu. Nah, pada saat ini saya merasa jadi ada panduan pada saat anak mengalami sebuah persoalan atau sebuah permasalahan, saya langsung menerapkan sebuah jurus, kita arahkan lewat yang namanya proses konseling ya. Kita melakukan proses sebuah jurus itu ada yang namanya jalin koneksi. Kita berusaha untuk bisa mendengarkan secara aktif mereka gitu. Jadi mereka menceritakan apapun, coba kita dengarkan, coba kita arahkan, akhirnya apa nih yang menjadi akar permasalahan mereka. Tarik nafas yang dalam, keluarkan. Kalau saya di sekolah berusaha untuk mengajarkan yang namanya 3 nafas. Itu dasar sekali, 3 nafas. Yang pertama yaitu nafas sadar, nafas syukur, dan nafas logos. Saat kita mengalami emosi tertentu berarti sebaiknya sekarang kita bisa merilis emosinya. Kita bisa memahami saat ini saya lagi sedih ya, oke. Kalau saat ini saya lagi sedih atau saat ini saya sedang marah, jeda sejenak, tarik nafas, buang nafas. Jadi bukan hanya pada saat misalkan anak mengalami kegagalan, saya jadi tidak berfungsi sebagai penghibur gitu. Tapi saya lebih mengarahkan mereka bahwa saat ini yuk kita identifikasi kamu mengalami kegagalan ini karena apa gitu. Jadi saya lebih kepada menjadi seorang arsitek kehidupannya, arsitek kepribadiannya. Guru BK tidak bekerja sendiri. Kami dibantu oleh para guru wali di semua sekolah. Guru wali merupakan para guru kelas yang diberikan tugas utama untuk mendampingi para peserta didik. Mulai dari mereka sebagai siswa sampai mereka lulus. Tidak terasa seminggu telah berlalu, kita sekarang ketemu kembali dengan semangat yang membara. Nama saya Dani Erawan, guru seni budaya di SMA Negeri 1 Bojongsoang. Setelah saya ditunjuk jadi guru wali, tentunya tahap pertama kita ngobrol, pendekatan, mengumpulkan anak-anak bahwa Bapak adalah guru wali kalian. Apapun kesulitan kalian, baik kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan akademik, kesulitan dalam keluarga, yuk kita bareng, kita ngobrol, kita carikan solusi yang terbaik buat kalian. Dan alhamdulillah menjadi teman curhat mereka. Setiap siswa sangat penting sekali mempunyai guru wali. Pertama, pembinaan siswa itu tidak dibebankan saja kepada guru BK dan juga wali kelasnya. Tentu harus ada guru pembimbing. Tidak saja untuk membangun karakter mereka, tapi juga menemukan potensinya dan bagaimana arah ke depannya untuk jenjang karir mereka ketika mereka lulus dari sekolah. Guru wali merupakan tugas utama ibu dan bapak ya, bukan tugas tambahan. Dan untuk selanjutnya para guru wali bekerja sama dengan guru mata pelajaran, dengan wali kelas dan juga dengan guru BK. Kami coba melakukan atau membentuk panduan sebagai guru wali sehingga mereka tidak kebingungan. Kami sebagai guru BK menjadi berpikir kami harus membuat panduan praktis untuk para guru wali. Nah, sehingga mereka bisa bertugas dan berkolaborasi dengan kami tentunya. Untuk evaluasi guru wali, kami setiap 1 minggu sekali ada yang namanya Hari Belajar Guru. Kita sama-sama berkolaborasi, jadi sifatnya bukan memberikan laporan, tapi lebih memberikan kesempatan kepada mereka apabila mereka membutuhkan bantuan. Dengan program guru wali ini, saya sangat merasa terbantu gitu dengan adanya program guru wali ini, karena sejatinya guru wali ini mitra kami para guru BK gitu.
dengan jumlah guru BK yang hanya 4 orang di sekolah kami, dengan adanya guru wali ini memudahkan kami untuk memberikan pelayanan atau pendampingan ataupun bimbingan kepada siswa kami. Karena guru wali ini pun sama, di sekolah kami juga diberikan arahan, diberikan pembinaan, kemudian kemarin juga ada diberikan buku panduannya bagaimana menjalani tugas sebagai guru wali. Kebanggaan saya menjadi seorang guru BK yaitu bisa menghantarkan siswa-siswi saya untuk menggapai cita-citanya. Dan ini yang saya rasakan gitu. Saya bisa ada di titik ini juga karena peran guru BK. Begitu luar biasa itu. Peran guru BK itu tidak hanya sekedar membimbing di sekolah, tidak hanya sekedar memberikan arahan itu, tapi seorang guru BK berperan untuk kesuksesan siswa tersebut. Ketika anak saya ada yang lolos menjadi TNI, polisi, kemudian ada yang lolos menjadi perawat, kemudian dia bisa dapat beasiswa, itu adalah kebanggaan yang luar biasa bagi seorang guru BK. Diberikan amanah, bisa memberikan manfaat untuk semua orang gitu. Sehingga mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk diri saya pribadi ataupun untuk guru-guru BK yang lain. Untuk para guru di seluruh Indonesia, jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk melangkah. Kita tumbuhkan grow mindset mereka, kita hilangkan semua fixed mindset yang saat ini selalu dibilang saya tidak bisa, kita ganti menjadi saya belum bisa. Ayo para guru di seluruh Indonesia, kita berinovasi, kita keluar dari zona nyaman dan kita tumbuh menjadi para guru hebat. Kita ciptakan di lingkungan sekolah kita yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Kami siap belajar